Makanya yang ngaku-ngaku murtadin terus serang-serang Islam itu nggak usah dipercaya, itu para lonte semua. Paulus nggak percaya, Paulus saja nggak percaya kalau itu firman Tuhan. Paulus, saya tanya itu, apakah itu percaya bahwa Alkitab ini firman Allah? Paulus aja nggak percaya kalau itu firman Tuhan itu, apalagi saya. Saya silakan turun, kami tidak ada menentang firman Tuhan. Paulus Tidak ada lagi orang Kristen ini yang layak untuk dipertahankan. Agama Kristen ya, nggak ada lagi yang layak untuk dipertahankan. Itu hanya slogan. Kenapa? Karena mereka minoritas. Saya sudah buktikan itu. Mayoritas menekan atau mengintimidasi minoritas. Itu nyata. Kalau di dunia nyata mereka pura-pura baik aja itu. Kenapa? Karena minoritas. Coba Kristen mayoritas di Indonesia. Saya belum jamin lebih baik dari yang sekarang mayoritas Islam. Saya belum jamin. Nah, ini biar kalian tahu ya. Ini LAI yang membuat kita berantem dengan orang Islam. Kalau LAI menerjemahkan sesuai kaidah terjemahan modern, ya, Tuhan diganti Kurios, lalu Allah diganti YHWH, tidak mungkin ada perdebatan. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung di tempat jatuhan itu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini di channel Fakta Islam TV akan disajikan 5 video yang bikin Oten panas dingin puyeng, lalu auto kesurupan ngamuk-ngamuk, tapi endingnya harus pasrah karena tak berdaya menghadapi kenyataan. Simak sampai tuntas biar makin terhibur dan tentu saja menambah wawasan tentunya. Yang pertama, pengakuan Pastor Sarah bahwa mereka yang mengaku-ngaku murtadin terus menyerang Islam, mereka sebenarnya adalah lonte semua. Makanya yang ngaku-ngaku murtadin terus serang-serang Islam itu nggak usah dipercaya, itu para lonte semua ya. Ini jemaat Saifuddin Ibrahim, lonte semua itu jemaat Ibrahim itu. Termasuk si Deborah, si gentong yang mau pecah itu ya. Video kedua, detik-detik Mu'alaf Faruk Sianipar diusir dari Komal Oten gegara menyampaikan fakta pengakuan Paulus bahwa tulisannya bukan firman Tuhan. Saya tanya itu dulu, percaya ini firman Allah tidak Alkitab? Oke, saya tanya ya sama Paulus ya. Saya tanya Paulus ya. Paulus yang tertulis di dalam Bible yang merupakan sebagian besar tulisanmu, firman Tuhan bukan? Paulus menjawab dalam 2 Korintus 11 nomor 17, bukan firman Tuhan. Bisa baca ya Kak, 2 Korintus 11 nomor 17, 2 Korintus 11 nomor 17. Saya tanya Paulus ini, Paulus, apakah yang tertulis dalam Bible itu adalah firman Tuhan? Paulus menjawab. Kita pakai data itu ya. Paulus menjawab. Nih. Tidak, pertanyaanku tadi bagaimana? Percaya bahwa ini firman Tuhan? Paulus nggak percaya. Paulus saja nggak percaya kalau itu firman Tuhan. Paulus, saya tanya itu. Apakah itu percaya bahwa Alkitab ini firman Allah? Paulus aja nggak percaya kalau itu firman Tuhan itu, apalagi saya. Saya silakan turun, kami tidak ada menentang firman Tuhan. Paulus bilang apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Silakan turun ya dengan hormat. Video ketiga, Oten menjelaskan tentang Tuhan yang diimaninya seperti soda gembira. Alamak, serumit itu kah ketuhanan Oten sampai sudah gembira lah dibawa-bawa. Ini contohnya tertinggal seperti ini. Ini kalau untuk orang yang awam ya kan, saya contohkan seperti soda gembira aja. Cangkang telur Pak, cangkang telur. Soda gembira itu di sana ada susu, ada gula, ada soda. Dijadikan satu jadi soda gembira. Ini nggak apa-apa, ini contoh simpel aja. Di mix, rom di mix dia tuannya. Kalau ada yang nggak tahu gitu loh. Masuk ke video keempat, ini debater senior Kristen Rudi Yohanes membongkar habis kedustaan kasih ala Kristen. Tentu bikin Oten padang kejang-kejang. Bagi Oten yang tidak kuat mendengarkan, baiknya simak sampai habis. Semoga setelah ini Anda masih baik-baik saja. Pelajaran yang kudapat dari Ripa tadi terhadap permasalahan aku juga dengan Edis,
Dan hal ini juga terjadi di kami ya. Ada kalimat tabayun. Kalau di kekristenan tidak ada itu. Yang ada apa? Kau sikat aku, ku sikat kau. Padahal harusnya prinsip itu kami terapkan di Kristen. Yang namanya kayak tabayun, merendahkan diri, berdamai dan berangkulan. Tetapi faktanya enggak itu yang kami dapatkan di kekristenan. Kenapa saya harus katakan biar semua orang tahu bahwa Kristen itu tidak seperti yang kalian bilang. Kita harus ada kasih, kita harus lihat saja komentar di bawah. Herder menggonggong betapa pedihnya ucapan mereka sama saya, betapa sadisnya ucapan mereka sama saya. Di mana letak kasih mereka? Tapi mereka merasa mereka punya kasih. Ini yang lucu. Ini yang hilang dari kekristenan. Saya katakan, agama Kristen ya, bukan Kristen, agama Kristen. Kalau begini, orang akan meninggalkan agama Kristen. Kenapa akan meninggalkan? Bahwa agama Kristen ini tidak layak lagi untuk dipertahankan, tidak layak lagi untuk diperjuangkan. Kenapa? Bahwa orang-orang yang hidup di dalamnya mengenai kasih, memaafkan, mengampunan itu hanya slogan. Gak ada itu. Yang ada adalah, aku mengasihi kau kalau kau tunduk sama aku. Aku mengasihi kau kalau kau sepakat sama aku. Ini berbahayanya. Makanya orang-orang Kristen itu punya rasa maaf, punya rasa kayak istilah kalian tabayun dan segala macamnya. Tapi kalau agama Kristen tak punya lagi itu. Saya sudah buktikan. Saya pernah berselisih dengan orang. Sampai mau mati si Francisca akan benci kepada saya. Padahal dia Kristen itu. Padahal dia bernyanyi-nyanyi di gereja. Padahal suaminya itu orang apa, penetua atau apa itu. Sampai kapan? Demikian juga pendeta-pendeta. Yang dulunya pernah waktu itu gerejaku keserahkan, setelah karena dia nggak mau itu atas nama jemaatku ku ambil lagi, ini benci sama saya sebenci-bencinya. Bukan hanya dia, tetapi ikut orang-orang lain. Memang tidak semua ya, ada yang ikut ini. Bahkan mereka disiarkan, woi jangan sama si Rudi itu, bahaya begini bogono, semua. Tapi seperti lagi yang ku bilang tadi, kembali seperti yang kata Sinandar, selagi bukan Yesus Kristus yang membenci aku tidak peduli. Ditinggalkan aku, kalau ku hitung-hitung mungkin sudah ada 200 atau 300 orang. Apakah aku peduli? Enggak. Karena yang datang banyak, paham ya? Jadi ini tuh herder. Jangan kalian kira kalian hebat mengatakan orang Iskariot. Ketika kau mengatakan orang Iskariot, kau nggak punya kasih. Itu kau pertontonkan sama orang dan agamamu layak untuk ditinggalkan. Kenapa? Tidak ada lagi orang Kristen ini yang layak untuk dipertahankan. Agama Kristen ya, nggak ada lagi yang layak untuk dipertahankan. Itu hanya slogan. Kenapa? Karena mereka minoritas. Saya sudah buktikan itu. Mayoritas menekan atau menintimidasi minoritas itu nyata. Kalau di dunia nyata mereka pura-pura baik aja itu. Kenapa? Karena minoritas. Coba Kristen mayoritas di Indonesia. Saya belum jamin lebih baik dari yang sekarang mayoritas Islam. Saya belum jamin. Ini biar kalian tahu ya. Video kelima yang terakhir tidak kalah menegangkan bagi Oten ketika pihak Kristen sendiri yang lantang menyebut LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, adalah biang perselisihan Muslim dan Kristen di negeri ini. Gegara memakai kata Allah untuk padanan kata Theos dan kata Tuhan untuk Kurios dalam terjemahan Bible demi pembenaran doktrin Tritunggal. Ini LAI yang membuat kita berantem dengan orang Islam. Kalau LAI menerjemahkan sesuai kaidah terjemahan modern, ya, Tuhan diganti Kurios, lalu Allah diganti YHWH, tidak mungkin ada perdebatan. Ya teman, kalau LAI memang mau ya membuat kondusif antara Islam dan Kristen, maka Tuhan ditiadakan, kosakatanya ganti dengan Kurios, lalu kasih tanda bintang, berikan penjelasan. Allah diganti dengan Elohim atau YHWH. Gitu ya. Anda seorang Kristen awam nggak mempelajari ini soalnya. Ya. Anda yang lulusan S1, Anda nggak bakal ngerti ini. S2 pun Anda nggak bakal ngerti. Ya, karena Anda memahami dari sudut pandang Tritunggal sih. Ya. Orang Tritunggal itu ya memahami Tuhan menurut kehendaknya sendiri, bukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, ngawur memang. Ya, kosakata resmi bahasa Indonesia itu tercatat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan beralasan orang Tritunggal, ya. Ini LAI yang membuat kita berantem dengan orang Islam. Kalau LAI
Ya, dari 5 video yang saya sajikan memberikan penegasan kepada kita bahwa Oten itu super gigih dalam upaya memurtadkan muslim agar ikut menyembah sesama anak manusia, salah satu warga Israel yang mereka tuhankan, bertebaran penginjil misionaris dengan segala cara, bahkan tipu-tipu dan jurus kesaksian dusta pun dilakukan, demi untuk menarik sebanyak-banyaknya orang ikut di agama mereka. Tapi fakta yang tidak bisa mereka bantah adalah mereka sendiri sebenarnya berkubang persoalan yang tidak pernah bisa mereka selesaikan. Dari awal munculnya kekristenan sampai kiamat, mereka hanya seolah-olah damai dan kasih. Tapi aslinya mereka bingung dengan keyakinan mereka sendiri. Apalagi pengamalannya. Soal keyakinan saja mereka seperti itu tidak pernah tuntas, apalagi pengamalannya, ya. Jadi semua yang mereka katakan lebih banyak bersifat gimmick ketimbang kebenaran yang nyata, seperti yang dijelaskan oleh Rudy Yohanes tadi, ya. Kita umat Islam ada masalah? Ada, banyak, ya. Namanya hidup dan perbedaan, ya pastilah itu sudah sunatullah kan gitu ya. Pastilah banyak masalah, termasuk dalam kehidupan beragama. Ada yang soleh, banyak juga yang salah. Ada yang takwa, banyak juga yang membangkang. Biasa, ya. Nggak mungkin semua muslim jadi pada baik, ya. Selama masih ada setan kan, ya. Karena secara sunatullah memang ada free will, ya. Pilihan bagi manusia mau taat kayak mau membangkang itu diserahkan kepada manusia. Ya, kalau dia taat ya tinggal masukkan ke surga. Kalau dia membangkang ya gampang, tinggal cemplungin ke neraka. Selesai kan gitu ya. Bagi Tuhan mah nggak ribet, ya. Jadi masalahnya kita itu soal manusianya. Jadi bukan soal agamanya, tapi soal manusianya. Mau beragama atau kagak. Jadi nggak ribet dengan persoalan ngitung jumlah pribadi Tuhan, enggak. Ya, rukun Islam gimana, rukun iman kayak apa, kita nggak ribet lagi soal itu. Ya, status Muhammad itu seperti apa, dia nabi, Tuhan, rasul atau apa gitu ya. Kita nggak debat lagi soal itu. Kenapa? Karena secara pokok udah final. Mau orangnya pinter, mau orangnya ngerti, mau orangnya nggak begitu ngerti, tetap aja itu hal yang final. Kita nggak memperdebatkan lagi soal itu. Jadi apapun kelompok pengajiannya dalam Islam, pasti pokok pengajarannya sama. Yang berbeda paling khilafiyah. Yang berbeda paling penafsiran. Ya. Nah, sedangkan saudara kita di Kristiani, ingat, udah lebih 2000 tahun yang lalu, ya. Sudah lebih 2000 tahun berlalu. Sekarang sudah tahun 2026, ya. Sampai kiamat nanti bahkan mereka belum juga sepakat gimana menjelaskan konsep ketuhanannya. Soal Tuhan saja yang menjadi pokok utama sebuah pengajaran, sentral keyakinan sebelum membahas peribadatan atau liturgi, mereka tidak pernah sepakat. Kalau peribadatan wajar kalau bisa beda-beda, ya. Simbol bisa beda-beda, ya, karakternya beda-beda. Tapi ini soal ketuhanan loh. Sama-sama Kristen, tapi ngitung Tuhan aja beda-beda. Bahkan Yesus yang menjadi tokoh sentral di Kristen, menjadi pokok di kekristenan, mereka nggak sepakat loh menempatkannya, ya kan? Ada yang Tuhan, ada yang sebagai utusan, ada yang Bapa itu adalah Yesus juga, ya. Jadi beda-beda, padahal sama-sama Kristen. Trinitarian itu sama Oneness beda lagi. Katolik, Protestan, Saksi Yehova dan lain-lainnya beda. Apalagi menyikapi Bunda Maria, ibu yang melahirkan Yesus, ya. Katolik dan Protestan beda menyikapinya. Sementara kita Muslim, apapun kelompok pengajiannya pasti sama memuliakan Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam sebagai wanita suci yang terhormat di sisi Allah. Di Kristenan beda loh, ya. Nah ini kocak kan? Nah, belum lagi soal kitab suci. Masing-masing denom itu punya karakter yang berbeda-beda. Katolik dan Protestan itu beda jumlah kitabnya, beda isinya. Padahal sama-sama judulnya Bible, Holy Bible, tapi beda isinya.
jumlahnya beda. Ya. Protestan dan Katolik itu udah apa ya? Seperti beda agama. Karena kalau dari Protestan ke Katolik diyakini sebagai pindah agama. Masih ingat dulu Glenn ya, artis Glenn sama Chelsea atau siapa ya? Nah, itu karena berbeda, yang satu Katolik kalau nggak salah, yang satu Protestan. Ketika kemudian mereka menikah dijadikan satu keyakinan, ya harus dianggap pindah agama gitu kan. Kocak kan? Sama-sama mengimani Yesus sebagai Tuhan, tetapi ketika dari Protestan ke Katolik atau sebaliknya itu dianggap pindah agama, pindah keyakinan. Nah, luar biasa kan? Nah, lantas apa kepentingan saya harus membahas mereka gitu ya? Apa sih kepentingan saya? Karena mereka itu selalu usil dengan agama kita. Jadi saya menjelaskan ini bukan untuk membantah atau mempersoalkan mereka, kagak, bukan itu. Tapi hanya sebagai media untuk counter. Mereka suka berusaha memurtadkan kita. Maka saya punya kewajiban, saya berusaha untuk mengingatkan sesama muslim, mengedukasi muslim agar paham seperti apa aslinya mereka. Tujuannya apa? Agar kita sebagai muslim tidak menjadi korban aksi penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Dan ini menjadi tagline yang selalu ada dalam video yang saya buat. Jadi maaf saudaraku yang Kristiani terutama, kalau saya membahas ini itu sebagai reaksi atas kelakuan kalian yang sampai hari ini dan sampai kapanpun selalu gentayangan di perkampungan muslim. Berbagai media dilakukan membahas tentang Islam dengan cara yang ya menurut saya kurang tepat, bahkan cenderung tidak beradab, bahkan banyak memanipulasi, dan itu memicu kita untuk melakukan berbagai edukasi, salah satunya lewat media channel di YouTube ini. Jadi paham ya kenapa saya harus membahas Kristen, bukan tujuan apa-apa ya, tujuannya untuk memberikan edukasi kepada saudaraku sesama muslim ya. Coba kalau Kristen itu nggak pernah lagi bahas-bahas Islam, nggak ada lagi manipulasi kesaksian memojokkan Islam ya, kemudian tidak ada lagi misionaris yang gentayangan di perkampungan muslim untuk ngajak murtad, saya yakin saya termasuk yang akan berhenti ya, akan kurang kerjaan. Wong Kristen sudah nggak berusaha lagi untuk memurtadkan kita, ngapain kita bikin konten-konten seperti ini? Tapi selama masih ada saudara kita di Kristen, masih banyak di dunia maya berbagai media digunakan untuk menyerang Islam, ya kan? Maka selama itu pula saya merasa selalu ada kerjaan untuk menghadang aksi-aksi mereka. Nah, jadi jangan salahkan kami, karena kami ini hanya sekedar melakukan reaction atas aksi yang dilakukan oleh saudara kita di Kristiani. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.